Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Abdul Hayat, Zulfikar Lukman, Rahma Wahidah Syahrir, Kasmite, dan saya sendiri, Nur Aziza Ibrahim, akan memaparkan materi tentang kelas Arachnida. Nah, untuk mengefisienkan waktu, langsung saja kita mendengarkan materi pertama yang akan dibawakan oleh saudara Abdul Hayat. Saya persilahkan. Ini saya akan menjelaskan mengenai struktur tubuh dari arachnida. Nah, tubuh arachnida terbagi atas kepala dada atau cephalothoraks. Ya, cephalothoraks ini berisi organ-organ indera, mulut, dan juga anggota badan yang berpasangan. Pasangan pertama anggota badan disebut dengan chelicerae, dapat membentuk penyepit atau taring racun. Dan pasangan yang kedua disebut pedipalpus, yang berfungsi sebagai penyepit, peraba ataupun kaki. Nah, pasangan tubuh anggota lainnya umumnya 4 digunakan untuk berjalan. Nah, bagian tubuh yang kedua dari arachnida ini selanjutnya adalah perut atau abdomen. Nah, pada bagian perut terdapat permukaan genital dan struktur lainnya. Hal ini biasanya dilengkapi dengan gilis yang telah dimodifikasi sebagai paru-paru buku. Nah, pada struktur dari arachnida ini antara cephalothoraks dan juga abdomen terdapat bagian sempit seperti pinggang yang disebut sebagai pedicel. Mungkin cukup sekian dari saya serahkan kepada pemateri selanjutnya. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai sistem pencernaan pada arachnoide. Dapat kita lihat pada gambar di slide bahwa arachnoide memiliki sistem pencernaan yang lengkap, di mana terdiri dari mulut, esofagus, lambung, usus, dan anus. Umumnya alat ekskresi pada arachnoide itu berupa tubulus Malpighi yang terletak di dalam homosot dan bermuara ke dalam usus. Kemudian hasil sisa metabolisme masuk ke dalam tubulus, kemudian ke usus dibuang melalui anus bersama dengan feses. Pada beberapa arachnoide, selain tubulus Malpighi juga dilakukan dengan kelenjar koksal yang bermuara pada koksa. Sekian, saya serahkan kepada pemateri selanjutnya. Baiklah, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan oleh saudara moderator kepada saya. Perkenalkan, nama saya Rahma Wahidah Syahrir dengan NIM H0411910810. Nah, di sini saya akan mencoba menjelaskan mengenai sistem reproduksi pada arachnida. Nah, di mana arachnida itu sendiri terbagi dari 3 ordo. Yang pertama itu ada Arachnidae, kemudian ada Scorpionoidae, dan yang ketiga ada Acarina. Nah, di mana dari ketiga ordo ini maka saya akan menjelaskan ordo yang kedua, yakni ordo Scorpionoidae. Contohnya itu adalah kalajengking. Nah, teman-teman sekalian, ternyata Scorpionoidae ini atau kalajengking ini bereproduksi secara seksual. Namun ada juga beberapa spesies dari Scorpionoidae ini itu yang melakukan sistem reproduksinya dengan cara memperbanyak diri melalui parthenogenesis. Nah, di mana parthenogenesis ini terjadi apabila si telur itu tidak dibuahi tetapi akan berkembang menjadi embrio yang hidup. Nah, di mana pada proses seksual pada Scorpionoidae ini atau kalajengking itu dilakukan satu semalam. Antara jantan dengan betina akan terjadi perkompoian. Nah, apabila perkompoian antara jantan dan betina ini telah terjadi, maka si jantan akan cepat-cepat menjauhi si betina. Karena kenapa? Karena si pejantan ingin menghindari sifat kanibalisme si betina setelah melakukan perkompoian. Ketika setelah melakukan perkompoian atau terjadinya perkawinan, maka si betina akan melakukan proses melahirkan. Nah, proses melahirkan pada si Scorpionoidae ini atau si kalajengking ini itu dilakukan secara ovovivipar atau telur pada si Scorpionoidae ini atau kalajengking ini itu akan berkembang di dalam tubuh si betina. Nah, apabila sudah tiba saatnya untuk dilahirkan, maka si kalajengking ini akan melahirkan anaknya sebanyak 12 ekor atau bahkan lebih dari 12 ekor, di mana anaknya akan keluar satu persatu. Nah, apabila sudah mencapai jumlah 12 ekor atau lebih dari 12 ekor
kalajengking, maka anak-anaknya itu akan diletakkan di atas perut di atas punggung si induknya selama anaknya itu sudah cukup besar atau kuat hidup sendiri. Mungkin itu saja dari saya. Saya persilakan kepada pemateri selanjutnya. Selanjutnya, saya akan memaparkan materi tentang klasifikasi dari kelas Arachnida. Kingdom Animalia memiliki 9 filum, yaitu Porifera, Coelenterata, Platyhelminthes, Nematohelminthes, Annelida, Mollusca, Arthropoda, Echinodermata, dan Chordata. Nah, filum Arthropoda sendiri memiliki beberapa subfilum seperti pada skema yang ditampilkan, yaitu Cheliceriformis, Trilobillomorpha, Myriapoda, Hexapoda, dan Crustacea. Arachnida sendiri masuk ke dalam subfilum Cheliceriformis bersama dengan kelas lain yaitu Pinogonida dan Merostomata. Kelas Arachnida memiliki beberapa ordo, yaitu Scorpiones, Pseudoscorpiones, Solifuge, Uropygi, Ophileones, Amblypygi, Acari, dan Arane. Kita masuk ke ordo yang pertama, yaitu ordo Scorpiones. Hewan ini merupakan kelompok paling tua dari seluruh Arachnida. Hewan ini dicirikan oleh pedipalpus besar mirip cakar dan ekor yang dapat menyengat. Ordo ini memiliki beberapa famili, yaitu yang pertama, famili Buthidae. Terdapat 520 spesies di seluruh dunia. Di daerah hangat, di celah batuan karang, bawah batu, batang kayu, dan kulit kayu. Contoh spesiesnya yaitu Butus occitanus. Kemudian famili yang kedua yaitu famili Scorpionidae. Terdapat 130 spesies di Afrika, Asia, dan Australia. Dapat ditemukan di celah batu, gua, di bawah batu, dan batang kayu. Contoh spesiesnya yaitu Pandius imperator. Kemudian, ordo yang kedua yaitu ordo Pseudoscorpiones. Hewan ini disebut dengan kalajengking palsu karena tidak memiliki sengat dan ekor. Juga bentuknya mirip kalajengking. Nah, ordo ini memiliki beberapa famili juga, yaitu yang pertama, famili Neobisidae. Terdapat 500 spesies di seluruh dunia, terutama di bumi belahan utara. Dapat ditemukan di sampah daun, tanah, dan gua. Contoh spesiesnya yaitu Neobisium maritimum. Kemudian, famili yang kedua yaitu famili Cheliceridae. Terdapat 300 spesies di seluruh dunia, terutama di daerah hangat, di sampah daun, dan kulit kayu. Contoh spesiesnya yaitu Dactylocelifer sp. Kemudian ordo yang ketiga yaitu ordo Solifuge. Hewan di ordo ini tidak memiliki kelenjar racun. Mereka membunuh dan mengunyah mangsa dengan kelisera besar yang mirip dengan penjepit. Nah, pedipalpus yang mirip kaki memiliki bantalan penghisap untuk menekan mangsa agar dapat dimakan. Ordo ini juga memiliki beberapa famili, yaitu yang pertama, famili Solpugidae. Terdapat 200 spesies di Afrika dan sebagian Asia Barat. Dapat ditemukan di atas tanah, di bawah batu, batang kayu, di liang, dan di tanah berpasir. Contoh spesiesnya yaitu Metasolpulga picta. Selanjutnya, famili Ammotrechidae. Terdapat 72 spesies di daerah hangat di Amerika Selatan, Tengah, dan Utara. Dapat ditemukan di tunggul pohon yang membusuk. Contoh spesiesnya yaitu Ammotrechella stimsoni. Kemudian, ordo yang keempat yaitu ordo Uropygi. Hewan bertubuh pipih ini memiliki ekor seperti cambuk di ujung abdomen
dan Chelicera menyerupai taring laba-laba. Ordo ini memiliki beberapa famili, yaitu yang pertama famili Teliponidae. Terdapat 73 spesies di Amerika Selatan bagian timur laut dan Amerika Utara. Bisa ditemukan di sampah daun, di bawah batu, dan kayu membusuk. Contoh spesiesnya yaitu Teleponus sp. Ordo yang kelima yaitu Ordo Opiliones. Hewan ini memiliki tubuh bulat tanpa pinggang langsing. Kakinya panjang dan langsing, pada ujung kaki terdapat kuku yang sangat kecil. Mulut kecil, tetapi dapat menghasilkan sekresi beracun sebagai bentuk pertahanan diri. Nah, ordo ini memiliki beberapa famili, yaitu yang pertama, famili Cosmetidae. Terdapat 450 spesies terutama di daerah tropis di Amerika Utara dan Amerika Selatan. Habitatnya yaitu di bawah batu dan di antara reruntuhan. Contoh spesiesnya yaitu Cononesai. Kemudian, famili yang kedua yaitu famili Palanidae. Terdapat 200 spesies di seluruh dunia. Habitatnya yaitu di bawah batu, di antara sampah daun di hutan, daerah berumput, dan dapat ditemukan di antara sampah. Contoh spesiesnya yaitu Palanium opilio. Selanjutnya, saya serahkan kepada pemateri selanjutnya. Baik, saya akan melanjutkan pemaparan materi dari rekan saya mengenai ordo dari kelas Arachnida, yaitu Ordo Amphipigi. Hewan ini dikenal sebagai kalajengking cambuk tanpa ekor, tidak menyengat atau menggigit, memiliki Chelicera bersegmen mirip taring, pedipalpus besar mengilap, dan pasangan kaki pertama yang sangat panjang. Ordo ini memiliki famili yaitu famili Pirididae. Terdapat 52 spesies di daerah tropis dan subtropis, yang habitatnya terdapat di bawah batu, kulit kayu, sampah daun, dan buah, di antara batu karang. Contoh spesiesnya yaitu Pyrrhins sp. Kemudian Ordo Acari. Hewan ini sebagian besar panjangnya kurang dari 1 mm. Meski menjadi jauh lebih besar setelah memakan darah, tubuh hewan ini tidak memiliki pembagian yang jelas, dan hewan ini merupakan hewan parasit. Nah, ordo ini juga memiliki beberapa famili, yaitu famili Loxididae. Famili Loxididae ini terdapat 650 spesies di seluruh dunia terkait dengan burung, mamalia, dan reptil. Contoh spesiesnya yaitu Amphioma americanum. Kemudian selanjutnya yaitu famili Trombidae. Terdapat 250 spesies di seluruh dunia, terutama di daerah tropis, di atas dan dalam tanah. Beberapa terkait dengan air tawar. Contoh spesiesnya yaitu Trombidium sp. Kemudian famili Tetranicidae. Nah, famili Tetranicidae ini terdapat 650 spesies di seluruh dunia, yang habitatnya terdapat di berbagai pohon, tanaman, dan semak. Adapun contoh spesiesnya yaitu Tetranicus sp. Kemudian Ordo Aranae. Hewan ini biasanya memiliki 8 mata. Tubuhnya terbagi menjadi 2 bagian, yaitu cephalothorax dan perut. Mulut diapit oleh sepasang taring yang menyuntikkan racun dan sepasang pedipales mirip kaki. Nah, ordo ini juga memiliki beberapa famili, yaitu famili Araneae. Nah, famili Araneae ini terdapat 4.000 spesies di seluruh dunia, yang habitatnya di padang rumput, hutan, taman. Contoh spesiesnya yaitu Gasteracantha sp. Selanjutnya yaitu famili Agelenidae yang terdapat 700 spesies di seluruh dunia. Habitatnya di padang rumput, taman, perumahan, di antara batu di dinding. Contoh spesiesnya yaitu Stegenaria gigante.
Kemudian famili Agrinodontidae. Terdapat 1 spesies di Eropa dan beberapa di daerah Asia yang habitatnya di air berarus lambat dan diam. Contoh spesiesnya yaitu Arginoneana aquatica. Kemudian famili Dipluridae. Terdapat 250 spesies di wilayah tropis Amerika, Afrika, Asia, dan Australia yang habitatnya di pohon di atas tanah, dan contoh spesiesnya itu Atrac robustus. Kemudian famili Linipidae. Terdapat 4.200 spesies terutama di daerah beriklim sedang di udara, beberapa di Arktik, di batu, di antara tumbuhan. Contoh spesiesnya yaitu Gonatium sp. Kemudian famili Saltivicidae, yaitu terdapat 5.000 spesies di seluruh dunia yang habitatnya terdapat di padang rumput, hutan, kebun. Contoh spesiesnya yaitu Eophiris sp. Kemudian famili Lycosidae. Nah, famili Lycosidae ini terdapat 3.000 spesies di seluruh dunia, bahkan di kawasan Arktik, terutama di tanah di antara sampah daun. Contohnya itu Pandosa aminata. Kemudian famili Polycidae. Terdapat 350 spesies di seluruh dunia yang habitatnya di gua, sampah daun, sudut gelap bangunan. Contohnya itu Polcus palagioides. Kemudian famili Pisauridae. Terdapat 5.500 spesies di seluruh dunia yang habitatnya di tanah, permukaan air tenang, tumbuhan air. Contohnya itu Pisaura mirabilis. Kemudian famili Psychotidae. Terdapat 180 spesies di seluruh dunia, kecuali Australia dan Selandia Baru, yang habitatnya terdapat di bawah batu di dalam gedung. Contohnya yaitu Cytodes thoracica. Kemudian famili Sicariidae. Terdapat 100 spesies di daerah beriklim hangat di Amerika Utara dan Selatan, Eropa, dan Afrika. Habitatnya itu terdapat di daerah gelap, di batu, dan kulit kayu. Contoh spesiesnya yaitu Laxosceles tufescens. Kemudian famili Heteropidae. Nah, terdapat 1.000 spesies di kawasan tropis dan subtropis. Habitatnya terdapat di tanah, batang pohon. Contoh spesiesnya yaitu Heteropoda sp. Kemudian famili Theridiidae. Terdapat 2.200 spesies di seluruh dunia yang habitatnya terdapat di tumbuhan, di bawah batu, di sampah daun, celah retakan. Contohnya itu Latrodectus mactans. Kemudian famili Theraptosidae. Terdapat 850 spesies di seluruh dunia, terutama di daerah subtropis dan tropis, yang habitatnya terdapat di liang bawah tanah, di pohon. Contoh spesiesnya yaitu Grammostola rosea. Selanjutnya yaitu famili Thomisidae. Terdapat 2.500 spesies di seluruh dunia yang habitatnya terdapat di padang rumput, taman, bunga, bagian lain dari tanaman, kulit pohon. Contohnya yaitu Tibellus oblongus. Baik, selanjutnya saya akan memaparkan 2 klasifikasi spesies dari kelas Arachnida, yaitu yang pertama adalah kalajengking, Kingdom Animalia, Phylum Arthropoda, Subphylum Selicerata, kelas Arachnida, Ordo Scorpiones, famili Phaeophidae, genus Phaeophis, spesies Phaeophis sp. Nah, yang kedua yaitu tungau 8 kaki, Kingdom Animalia, Phylum Arthropoda, Subphylum Selicerata, kelas Arachnida, subkelas Acari, Ordo Sarcoptiformis, famili Sarcoptidae, genus Sarcoptes, dan spesiesnya itu Sarcoptes scabiei. Baik, itu saja pemaparan dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.